Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Umi Haniatul Khairiyah. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai studi Islam dan kajian hadis. Hadis berasal dari kata hadasa yang berarti baru. Hadis merupakan perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad SAW. Hadis memegang kedudukan sebagai sumber hukum yang kedua setelah Al-Quran, yang memiliki fungsi pokok sebagai penjelas atau memperinci ayat Al-Quran yang masih global. Pada masanya, terdapat beberapa penyusunan hadis, yaitu terbagi menjadi beberapa masa. Yang pertama, masa pembentukan hadis. Pertama-tama, hadis didapat dari seorang sahabat yang diberitahukan secara langsung oleh Rasulullah dan disampaikan kepada sahabat lain yang tidak menyaksikan hal tersebut secara langsung. Lalu, berita atau hadis tersebut disampaikan kepada murid-muridnya yang disebut sebagai tabi'in. Lalu disampaikan lagi ke murid-murid yang selanjutnya yang disebut tabi'ut tabi'in, dan seterusnya hingga sampai pada si pembuku hadis atau mudawwin. Masa selanjutnya yakni masa penggalian. Pada masa awal wafatnya Rasulullah SAW, masa perluasan Islam pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab yang perlahan memunculkan beragam masalah yang perlu pemecahan baik dari Al-Quran maupun hadis. Maka dari situlah penggalian hadis mulai dilakukan. Selanjutnya yakni masa penghimpunan. Masa penghimpunan bermula pada maraknya perpecahan pada masa pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib yang merambat pada bidang syariah dengan memunculkan isu hadis palsu atau maudhu, dan peristiwa tersebut semakin memuncak hingga Khalifah Husain bin Ali terbunuh. Dan melihat keadaan tersebut, para sahabat dan tabi'in mengambil sikap untuk tidak mengambil hadis baru terkecuali hadis yang sudah terseleksi dengan baik. Dan berlanjut pada masa dinasti Umayyah, dan disinilah penghimpunan hadis dilakukan oleh seorang tabi'in yang terkemuka, yakni beliau adalah Az-Zuhri. Pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz, masa selanjutnya yakni masa pembukuan. Masa pembukuan ini berlangsung pada abad ketiga Hijriah yang dilakukan oleh beberapa tokoh ulama terkemuka, yaitu Ahmad bin Hanbal, Abdullah bin Musa al-Abasi, Al-Kufi, Musaddad al-Basri, Nu'am bin Hamad al-Khuzai, Utsman bin Abi Syu'bah. Dan selanjutnya yakni klasifikasi dari hadis. Pada masanya ada banyak sekali hadis yang patut kita ketahui. Akan tetapi yang paling pokok ada 4 pembagian hadis, yakni yang pertama hadis sahih. Hadis sahih merupakan hadis yang disandarkan langsung kepada Nabi Muhammad SAW, yang sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh perawi yang adil dan dhabit hingga akhir sanad. Tidak ada kejanggalan dan tidak berilah. Jadi, dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa hadis sahih memiliki beberapa syarat, yakni yang pertama, sanad pada hadis sahih bersambung. Yang kedua, perawinya adil dan dhabit. Yang ketiga, tidak ada cacat atau rusak ataupun syadz dalam hadis tersebut. Selanjutnya yakni hadis mutawatir. Hadis mutawatir merupakan hadis yang diriwayatkan oleh banyak sekali sahabat yang tidak mungkin bagi mereka untuk melakukan dusta sejak awal sanad hingga akhir. Syarat dari hadis mutawatir yaitu diterima oleh banyak orang. Isi atau berita yang disampaikan dalam hadis didapat melalui hasil penglihatan atau pendengaran dari perawi itu sendiri. Selanjutnya yakni hadis dhaif. Hadis dhaif merupakan
menyebutkan hadis yang kehilangan salah satu atau sebagian dari syarat ataupun bagian dari hadis-hadis sahih. Selanjutnya yaitu hadis maudhu. Hadis maudhu adalah hadis yang disandarkan kepada Rasulullah, akan tetapi dibuat-buat atau diada-adakan acara oleh si pembuat hadis. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iskan Madan. Saya akan melanjutkan pembahasan tentang kajian studi Islam dan ilmu hadis yang sebelumnya yang dibawakan oleh teman saya, yaitu Umi Haniatul Khairiyah. Saya di sini akan membahas tentang ulang ikut dari hadis. Secara garis besar, ulama hadis mengelompokkan ilmu hadis menjadi dua bagian. Yang pertama adalah ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis dirayah. Langsung saja membahas tentang ilmu hadis riwayah atau yang pertama. Kata riwayah sendiri artinya adalah periwayatan atau cerita. Ilmu hadis riwayah secara bahasa berarti ilmu hadis yang berupa periwayatan. Para ulama berbeda-beda dalam mendefinisikan ilmu hadis riwayah. Namun yang terkenal adalah pernyataan dari Ibnu al-Akhwaini, yaitu beliau berkata, ilmu hadis riwayah adalah ilmu yang membahas ucapan-ucapan dan perbuatan Nabi SAW yang mencakup periwayatannya, pencatatannya, dan penelitian lafaz-lafaznya. Namun menurut ITRA, definisi ini mendapatkan sanggahan dari beberapa ulama hadis lainnya karena definisi ini tidak komprehensif, tidak menyebutkan ketetapan dan sifat-sifat Nabi SAW. Definisi ini juga tidak mengindahkan pendapat yang menyatakan bahwa hadis itu mencakup segala apa yang disebarkan kepada sahabat atau tabi'in, sehingga pengertian hadis yang lebih tepat. Objek dari kajian ilmu hadis riwayah meliputi dua cara. Yang cara pertama adalah cara periwayatannya, yakni dengan penerimaan dan penyampaian hadis dari seorang periwayat atau rawi kepada periwayat lainnya. Yang kedua adalah cara pemeliharaannya. Cara pemeliharaannya yakni dengan penghafalan, penulisan, dan pembukaan hadis. Ilmu hadis riwayah bertujuan untuk memelihara hadis Nabi SAW dari kesalahan-kesalahan dari proses periwayatan atau dalam penulisan dan pembukanya. Lebih lanjut, ilmu ini juga bertujuan agar umat Islam menjadikan Nabi SAW sebagai suri tauladan melalui pemahaman terhadap periwayatan yang berasal darinya dan mengamalkannya sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Ahzab ayat 21, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah SAW itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Quran surat Al-Ahzab ayat 21. Ulama yang terkenal sebagai pelopor ilmu hadis riwayah, ulama yang terkenal dan dipandang sebagai pelopor ilmu hadis riwayah adalah Abu Bakar Muhammad bin Syihab Az-Zuhri. Beliau seorang imam dan ulama besar di Hijaz atau sekarang Hijaz dan Syam atau sekarang Suriah. Dalam sejarah perkembangannya, Az-Zuhri tercatat sebagai ulama pertama yang menghimpun hadis Nabi SAW atas perintah Khalifah Umar bin Abdul Aziz atau Khalifah kedua yang memerintah antara tahun 99 Hijriah sampai 120 Hijriah, atau pada kalender Masehi tercatat pada tahun 717 sampai 720 Masehi. Kemudian yang kedua adalah ilmu hadis dirayah. Istilah hadis dirayah menurut Asyuti muncul setelah masa Al-Khatib Al-Baghdadi, yaitu pada masa Al-Akfani. Ilmu ini dikenal juga dengan sebutan ilmu usul hadis atau ulum al-hadis atau mushalah al-hadis dan qawaid al-hadis. Definisi yang paling baik seperti yang diungkapkan oleh Izzuddin bin Jam'ah, yaitu ilmu membahas pedoman-pedoman yang dengannya dapat ketahui keadaan sanad dan matan. Dari pengertian tersebut kita bisa mengetahui bahwa ilmu hadis dirayah adalah ilmu hadis yang mempelajari kaidah-kaidah untuk mengetahui hal ihwal sanad, matan, cara menerima dan menyampaikan hadis, sifat rawi, dan lainnya. Sasaran kajian ilmu hadis dirayah adalah sanad dan matan dengan segala suatu persoalan yang terkandung di dalamnya.
yang turut memengaruhi kualitas hadis tersebut. Kajian terhadap masalah-masalah yang bersangkutan dengan sanad disebut naqd as-sanad atau kritik sanad atau kritik ekstern. Pokok dari bahasan naqd as-sanad adalah yang pertama, ihtisal as-sanad atau persambungan sanad. Yang kedua, tisqat as-sanad. Yang ketiga, syadz, yaitu kejanggalan yang terdapat atau bersumber dari sanad. Dan yang terakhir adalah ilat, yakni cacat yang tersembunyi pada suatu hadis yang kelihatannya baik atau sempurna. Kemudian, kajian terhadap masalah yang menyangkut matan disebut naqd al-matan atau kritik matan atau kritik intern, yaitu perkataan, perbuatan, dan ketetapan Rasulullah SAW. Pokok pembahasan yang meliputi yang pertama adalah kejanggalan-kejanggalan dari segi redaksi. Yang kedua, fasal makna, yakni terdapat cacat dan kejanggalan pada makna hadis yang karena bertentangan dengan al-his atau indra dan akal, atau bertentangan dengan nas Al-Quran dan bertentangan dengan fakta sejarah yang terjadi pada masa Nabi SAW. Serta terkadang mencerminkan fanatisme golongan yang berlebihan. Yang ketiga adalah kata gharib atau asing, yakni kata-kata yang tidak bisa difahami berdasarkan makna yang umum dikenal. Kemudian tujuan dan faedah ilmu hadis budaya adalah yaitu pertama, mengetahui pertumbuhan dan perkembangan hadis dan ilmu hadis dari masa ke masa sejak masa Rasulullah SAW sampai masa sekarang. Yang kedua, mengetahui tokoh-tokoh dan usaha-usaha yang telah dilakukan dalam pengumpulan, memelihara, dan melewatkan hadis. Yang ketiga, mengetahui kaidah-kaidah yang digunakan oleh para ulama dan mengklasifikasinya hadis lebih lanjut. Dan yang keempat, mengetahui istilah-istilah, nilai-nilai, dan kriteria-kriteria hadis sebagai pedoman yang menetapkan suatu hukum syara. Maka dari itu, dengan adanya ilmu hadis budaya, kita dapat meneliti hadis-hadis mana yang dapat dipercaya berasal dari Rasulullah SAW, yang sahih, dhaif, atau yang maudhu atau palsu. Kemudian cabang-cabang ilmu hadis. Dari ilmu hadis riwayat dan ilmu hadis hidayah muncul cabang-cabang ilmu hadis lainnya yang terbagi dari 10 cabang. Yang pertama adalah ilmu rijal al-hadis. Ilmu rijal al-hadis adalah ilmu yang membahas hal ikhwal dan sejarah para rawi dari kalangan sahabat, tabi'in, dan at-taba' al-tabi'in. Ilmu ini mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam ranah kajian ilmu hadis, karena kajian ilmu hadis pada dasarnya terletak pada dua hal, yaitu matan dan sanad. Ilmu rijal al-hadis mengambil tempat yang khusus mempelajari persoalan-persoalan sekitar sanad, maka mengetahui keadaan rawi yang menjadi sanad merupakan separuh dari pengetahuannya. Kemudian yang kedua, ilmu jahar wal at-ta'dil. Secara bahasa, kata al-jahar artinya cacat atau luka, dan kata al-ta'dil artinya mengendalikan atau menyamakan. Jadi kata ilmu al-jahar wa at-ta'dil adalah ilmu tentang kecacatan dan keadilan seseorang. Secara etimologis, ada ulama yang mendefinisikan secara terpisah antara istilah al-jahar dan al-ta'dil, namun ada juga yang menyatukan dari kedua ilmu ini. Kemudian yang ketiga, ilmu fa'nil mubahat. Ilmu fa'nil al-mubahat adalah ilmu untuk mengetahui nama orang yang tidak disebutkan dalam matan atau dalam sanad. Kemudian yang keempat, ilmu i'lal al-hadis. Kata al-i'lah secara bahasa artinya al-ma'rad atau penyakit atau sakit. Sedangkan menurut ulama muhtadsyidin, ilmu i'lal al-hadis adalah ilmu yang membahas sebab-sebab yang tersembunyi yang dapat mencacatkan keahlian hadis. Misalnya mengatakan mu'tasil terhadap hadis yang munqati, menyebut marfu' terhadap hadis yang mauquf, memasukkan hadis dalam hadis lainnya, dan hal-hal lain seperti itu. Yang kelima, ilmu hadis gharib al-hadis. Ilmu gharib al-hadis adalah ilmu yang menerangkan makna kalimat yang terdapat dalam matan hadis yang suka diketahui maknanya dan jarang dipakai oleh umum. Kemudian yang keenam adalah ilmu nasikh wal al-mansukh. Nas secara etimologi berarti al-izatul atau menghilangkan, atau an-naqlu atau mengutip atau menyalin. Sedangkan menurut ulama hadis, ilmu naqs adalah ilmu yang membahas hadis-hadis yang saling bertentangan, yang tidak mungkin saling
dikompromikan atau disatukan dengan cara menentukan sebagai nas dan sebagian dari mansukh yang terbukti datang terdahulu dengan mansukh dan terbuktinya datang sebagai nas. Kemudian yang ketujuh, ilmu al-talfiq al-hadis. Ilmu al-talfiq al-hadis adalah ilmu yang membahas cara mengumpulkan hadis-hadis yang berlawanan lahirnya. Cara menggunakan dalam talfiq al-hadis ini adalah dengan mentahsiskan makna hadis yang am atau umum dan mentakhikkan hadis yang mutlak atau melihat beberapa banyak hadis itu terjadi. Para ulama menilai ilmu hadis ini dengan mukhtalif al-hadis. Kemudian yang ke-8, ilmu hadis tasif wa at-ta'rif. Ilmu tasif wa at-ta'rif adalah ilmu yang membahas sebab-sebab yang tersembunyi, tidak nyata, yang dapat mencatatkan hadis. Kemudian yang ke-9, ilmu as-sabab atau al-wurud al-hadis. Pengertian ilmu as-sabab al-wurud al-hadis adalah ilmu yang menerangkan sebab-sebab Nabi SAW menuturkan sabdanya dan masa-masanya Nabi SAW menuturkan itu. Ilmu ini untuk memahami dan untuk menafsirkan hadis serta mengetahui hikmah-hikmah yang berkaitan dengan wurud hadis tersebut dan mengetahui khusus konteks makna hadis sebagaimana pentingnya kedudukan as-sababun nuzul dalam memahami Al-Quran. Dan yang ke-10 yang terakhir adalah ilmu mustahil ahli hadis. Ilmu mustahil ahli hadis adalah ilmu yang menerangkan pengertian-pengertian atau istilah-istilah yang dipakai oleh ahli hadis. Ulama yang mula-mula menyusun kitab tentang ilmu ini adalah Muhammad Ar-Ramruzi, kemudian dilanjutkan oleh Abdul Nu'aim Al-Sabani Al-Khatib, kemudian Al-Hafiz Ibnu Salah dengan kitabnya Muqaddimah Ibnu Salah. Kitab-kitab tentang ilmu ini yang ditulis secara ringkas seperti Nukhbatul Fikr yang disusun oleh Al-Asqalani, dan ada juga yang ditulis secara panjang lebar seperti Tawjih Nazar fi Usuli Atsar karangan Asy-Syakhir Tahir Al-Jazir dan Qawaidul Tahis karya Al-Mahal Jamaluddin Al-Qasimi. Demikianlah ruang lingkup dari ilmu hadis beserta cabang-cabang ilmu hadis. Demikianlah yang saya dapat jelaskan dari pembahasan ruang lingkup ilmu hadis. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasulullah.